Hai, balik lagi sama gue Anita Ara. Kali ini gue ditemenin sama sahabat gue Dewi. Nah, kali ini gue bakal pengalaman paranormal experience kita ke kalian. Oke, jadi pengalaman apa aja sih paranormal experience yang pernah lo rasain? Sebenarnya sih ada beberapa ya. Kalau gue sih emang bukan termasuk yang bisa ngeliat atau apa, cuma emang gue tersensitif itu cuma emang ngerasa aja gitu. Berarti Dewi ini ada sensitifnya tinggi, tapi nggak bisa untuk melihat. Bukan anak IndiHome berarti ya? Indigo. Oh jadi ganti nama. Ini mau cerita yang mana, yang di rumah apa yang di yang paling bikin takut, yang sangat scary gitu, yang pernah lo rasain itu kayak gimana? Kalau yang paling mungkin yang sering diganggu itu kali ya, kalau yang sering diganggu itu pengalaman di kantor. Jadi tuh bahkan sampai ngerasain di pundak tuh rasanya berat, rasanya panas, lagi sholat juga panas banget. Ternyata emang sosoknya tuh kayak ngikutin dia di pundak sebelah kanan, dan kata orang yang bisa ngeliat juga emang dia ngikutin, dan sosoknya tuh sosok perempuan. Dia emang suka bersekitaran di ruang salah satu kantor gitu. Di kantor salah satu ruangan. Kebalik-balik. Iya, grogi dia guys. Terus ya, dan karena emang sering sendiri kali ya, sendiri tuh suka kadang lampu suka dimati-matiin gitu, kadang mati nyala padahal itu juga baru diganti atau gimana gitu. Terus sering juga itu kan ada teko listrik tuh yang cetek gitu. Dia nyetek sendiri, gitu. Padahal nggak ada yang megang, dia nyala sendiri nyetek. sering sekali. Aduh, makanya itu juga kadang suka merinding di situ. Terus ada lagi pengalaman itu kan karena emang satu gedung itu kan sama kampus juga ya. Di lantai kedua itu kan kayak dipakai buat ruang kelas. Dan ini kan memang lagi sepi kan, jarang buat mahasiswa pada yang masuk, emang lagi nggak masuk kan, karena lagi corona. Dan lantai dua itu kan emang sama sekali nggak ada orang, tapi di atas itu suka kedengeran itu jalan meja suara deritan meja gitu, kayak digeser gitu, kayak meja ditarik sama orang ini. Ini kedengeran banget itu di bawah ya. Paling ngerasanya ya itu yang bikin ngering itu yang kadang sampai ngikut gitu. Iya, berat ya. Iya, sampai ngikut. Terus apa lagi ya? Sebenarnya kalau misalnya diceritain dari orang juga sih yang tahu gitu ya, emang sosoknya tuh ada yang kayak poci gitu. Poci biar nggak takut, bentuknya pocong. Dan terus ada bentukannya kayak sosok cewek, cuma belakangnya bolong kan. Merinding guys. Cuma emang itu cuma cerita orang sih, cuma ya cukup bikin takut juga kalau sendirian ya kan. Nggak kebayang kalau lembur di sana gimana guys. Jangan lagi. Ampun. Terus apa lagi yang pernah terjadi gitu? Selain di kantor ada pengalaman lain? Kayaknya sih mungkin di rumah ya. Di rumah. Karena dulu itu kayak mungkin waktu baru pindah rumah, terus emang orangnya kan emang rada sensitif atau gimana, jadi tuh kayak setiap masuk ke rumah, masuk ke kamar, masuk kemana tuh jadi kayak ada
kok ada yang ngeliatin gitu. Jadi tuh sampai rasanya tuh nggak enak banget ya, nggak enak banget, sampai histeris sendiri gitu, sampai nangis kan. Orang rumah juga kenapa sih, kenapa gitu, kenapa sih nangis gitu, nggak tahu kenapa gitu. Kok kayak ada yang ngikutin, ada yang ngeliatin di kamar juga, kayak nggak enak. Akhirnya keluar gitu, nangis gitu. Akhirnya terus ngambil wudhu, sholat gitu, udah hilang apa, hilang udah rasanya tuh udah nggak terlalu. Iya, emang kalau kita lagi ketakutan, salah satu cara buat nggak takut lagi adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, terus ada lagi pengalaman experience yang pernah lo rasain nih selain itu, atau ada yang lebih menyeramkan lagi yang pernah lo rasain dulu atau baru-baru ini? Kalau yang baru-baru ini mungkin karena pernah pengalaman kayak rapper gitu ya, ketindihan, kalau istilah orang-orang ketindihan. Emang nggak bisa lihat, tapi kalau rapper itu kan kayak emang melihat sesuatu gitu ya kan, ketindihan tapi kayak ngeliat sesuatu gitu, jadi nggak bisa bergerak, tapi mata tuh kayak mata kayak badan nggak bisa bergerak, tapi kita kayak bisa ngelihat itu apa gitu. Dan salah satunya itu kayak waktu tidur di kamar pemakan apa ya, itu kan kayak ketindihan, dan itu ngeliat kayak ada tangan itu menjulur gitu, terus menjulur dari badan tuh kayak mau ke muka gitu kan, kayak nutupin muka gitu kan. Terus dalam hati kayak istighfar terus baca doa terus sampai ini banget gitu, dimeremin, melek langsung kayak orang takut gitu. Namanya kayak orang apa sih itu tadi gitu, itu beneran apa cuma mimpi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kayak di kamar sendiri, itu sama juga, cuma dia berbentuk cewek. Dia tuh kayak tidur di samping tempat tidur, kayak berdiri gitu, diliatin kan. Ya namanya kayak gitu pasti takut lah ya, pakai baju putih, pakai rambutnya panjang, pasti kan orang ngira itu pasti kuntilanak ya kan. Udah sampai teriak nggak ada yang dengar, padahal tuh Ade tuh lagi tidur di samping. Udah sekira berdoa gitu lagi, sampai loncat lagi, sampai keluar dari kamar. Itu apaan ya, itu apaan? Iya betul. Nah, kalau lo sendiri gimana Pak? Nah, ada nggak sih pengalaman paranormal yang pernah lo rasain? Kalau gue sih ada sih beberapa. Pengalaman paranormal experience apa yang pernah lo rasain? Kalau diceritain mah banyak ya. Kayak, aduh, gue juga bingung kenapa itu poci-poci, kunti-kunti itu kayak suka annoying ke gue gitu. Tapi gue sebenarnya punya cerita yang kayak wah, luar biasa, pengalaman yang luar biasa, paranormal experience yang luar biasa. Tapi itu bakal gue ceritain di video selanjutnya. Ditunggu, jangan lupa di like, subscribe, komen. Nah, kali ini tapi gue bakal ceritain paranormal experience gue di kosan dulu kali ya, yang paling sering gue rasain kan. Jadi gue itu kan keluarga gue di Bekasi dan gue ngekos di Jakarta karena gue kerja dan kuliah. Nah terus gue udah ngekos itu udah lumayan lama sih, udah sekitar 4 tahunan lah. Dan gue udah 4 tahun gue ngekos itu udah pindah 3 kali kosan. Banyak ya. Iya, gimana ya, kayak sebenarnya sih ya kayak gitu juga, kayak yaudah lah gitu, soalnya udahin banyak ya gitu. Coba ulang Tadi kok banyak ya. Terus ceritain dong di kosan pertama, kedua, ketiga ada apa aja gitu, apa ada pengalaman yang seru gitu?
Wow, banyak ya gitu. Coba dong ceritain di kosan pertama, kedua dan ketiga tuh ada apa aja sih bikin Anita tuh sering pindah, kenapa gitu? Sebenarnya sih faktor gue pindah tuh bukan makhluk-makhluk itu ya, tapi ada faktor lain. Tapi kalau misalkan untuk pengalaman paranormal experience dari kos ke kos itu selalu ada, terutama di kosan yang terakhir ini. Dan gue emang lumayan sering banget diganggu sama penghuni kosan ini, tapi maksudnya nggak jahat sih, dia cuma iseng gitu. Nah, jadi pengalaman paranormal experience gue yang di kosan pertama gue itu, gue pernah dengar suara kuntilanak gede banget. Terus di situ kan, jadi kan gue kosannya itu kan paling ujung. Nah, kebetulan karena kamar mandinya di luar, tapi kamar mandi di luar itu punya gue sendiri gitu, jadi orang lain nggak bisa pakai gitu. Jadi paling ujung, dan katanya dulunya itu bekas sumur kosan yang gue pakai itu. Jadi ya wajar aja sih kalau misalkan ini segala macem gitu. Terus nggak begitu gimana sih. Di kosan pertama tuh gue jarang diganggu, kecuali yang suara kuntilanak itu aja gitu. Nah, yang di kosan kedua nggak ada apa-apa sih. Soalnya kayak di depan jalan, karena kosan gue itu di depan jalan raya, jadi rame. Tengah malam pun masih ramai. Cuma yang gangguin apa? Bujang-bujang tuh. Iya, kayak udah. Jadi ya lumayan mengganggu, lumayan gitu sih. Terus yang ketiga ini nih, kosan gue sekarang yang paling serem dan bikin gue kayak ketakutan terus di kosan gue yang terakhir ini. Karena di kosan gue yang terakhir ini jadi kayak ada sosok anak kecil itu rame. Di situ ada beberapa orang. Jadi gue pernah waktu itu ceritanya gue habis pulang, terus gue langsung mandi, terus di situ ceritanya ada ponakan gue, anak kecil lagi ngobrol sendiri dong, lagi mainan. Dia bisa ngeliat, nggak tahu ya dia anak indie homat itu atau bukan ya, tapi kayak dia kayak ngomong sendiri, terus kayak ketawa-ketawa, terus kayak lagi ngambilin kayak mainan masakan kayak gitu, padahal nggak ada apa-apa. Gila. Terus dia gue tanyain kan, kamu main sama siapa dek gitu, katanya dia main sama siapa ya, lupa namanya, pokoknya namanya 4 huruf tapi gue lupa namanya siapa. Dia sering banget nyebutin sih, tapi gue lupa. Terus waktu itu dia pernah juga tuh nginep. Dia lumayan sering nginep sih. Jadi pas nginep itu dia tidur di tengah. Jadi gue kan berdua sama saudara gue, jadi yang ponakan gue itu tidur di tengah. Nah, terus kan gue lagi teleponan tuh ceritanya, lagi video call. Jadi saudara gue udah tidur, udah pulas banget. Jadi ketok-ketok sendiri aku tengah malam, gue tidur tuh sampai jam 2 atau jam 1:30 gitu. Terus ketok-ketok sendiri, gitu. ini jadi merinding ya. Sumpah, kayak gue langsung kayak gue langsung kayak gue langsung telepon, langsung bilang ke cowok gue kan, kayak gue sakila kenapa ini gitu kan, kayak saking kayak gue ketakutannya terus akhirnya gue dari saudara gue kan, bangun mbak bangun gitu sendiri, ketuk-ketuk sendiri itu gitu kan, itu dia ketuk-ketuk sendiri, aku takut kayak gitu. Kentut lagi gitu, lanatin katanya. Kok serem banget
anak kecilnya gitu, udah gitu kayak kok matanya kayak pandangannya beda gitu kan, tapi sambil ketawa kayak ini gue merinding loh tuh. Sakila sama Sakila atau bukan sih kayak gitu kan, takutnya emang dia juga di sebenarnya kayak sebenarnya ada atau ini Sakila jadi jadian atau dia tuh berteman sama makhluk gitu, makhluk anak-anak kecil itu dia berkawan. Jadi menurut cerita dari Sakila di situ dia punya teman 3 anak kecil, kata dia pakai baju sekolah. Terus saya berbagi, emang teman-teman kamu kemana? Kalau siang ya popo, tapi kalau malam aku diajak main tuh. Serem banget sih. Iya, serem banget. Terus kayak iya dia kayak gitu kan, tuh kan kayak gitu kan, kayak gitu mana nggak ada. Terus bilangnya Sakila jangan nakal ya gitu, enggak jangan nakal kok gitu, jangan nakal katanya gitu. Apa jangan nakal kok, itu cuma main gitu. Terus apa semenjak si Sakila jarang itu kayak anak-anak kecil itu udah jarang ngeganggu dirinya. Jadi emang mungkin anak kecil itu di situ ada buat main sama Sakila gitu. Terus kayak gue pernah nih, gue emang anaknya kan insomnia gitu, jadi kayak gue tidur jam 2-3 segala macam. Terus gue dan saudara gue tipikal orang yang kayak tidurnya cepat, kayak kebalikan dari gue tidur lama bangunnya cepat, so dia kebalikannya. Terus pas pas gue di situ kan gue udah gak ada aktivitas apa, gue cuman main game gue cuman main Instagram doang, gue scroll doang kayak ngapain ya, gue gak bisa tidur kayak segala macam. Terus langsung tuh suara, tadinya suara anak ayam berjalan, udah anak kemana-mana gitu. Terus lama-lama ada suara cekikan tapi jauh, katanya kan kalau misalkan jauh itu berarti dia dekat. Terus gue merinding. terus abis itu gue kan kayak bodo amat kayak soalnya nggak begitu kedengeran, mungkin suara apa gitu. Terus pakai lagi, terus kayak gue mau tidur gue takut kayak gitu, gue cepet kayak gitu, gue tidur kayak akhirnya gue tidur. Gue setiap gue insom tuh kayak gue selalu diganggu gitu, kayak mungkin makhluk itu nyuruh kayak udah lu tidur aja, ini waktu gua main-main, udah tidur aja kayak gitu ya mungkin ya. Jadi setiap gue insom gue selalu diganggu sama makhluk itu. Mungkin maksudnya dia baik ya, iya, biar lu juga enggak telat banget. Iya, biar gue nggak capek juga kali ya. Terus gue kalau insom tuh parah banget, kayak gue mau ngapain ya biar gue bisa tidur gitu. Dengan adanya hal-hal yang kayak gini, gue harus tidur, gue udah dapat tidur bener kita tidur gitu. Terus kalau di kosan sih apalagi ya, udah sih kayaknya, lupa juga gue kayaknya udah nggak ada lagi kayak gitu. Kayaknya yang di tempat ketiga ini kayaknya lebih serem, tapi emang nggak ada niatan mau pindah lagi atau gimana? Gak tahu deh, ampun. Kayaknya lebih serem banget. Tahu nggak, by the way, pindahan kosan aja tuh capeknya najibilah, kayak bisa seminggu tuh badan ngelentak parah banget. Berasa gitu. Iya, capek deh kayak kulit panggul. Terus ada lagi nggak sih pengalaman spiritual lo yang kamu biasanya kan pernah cerita tuh kayak di kampus, di kantor? Coba dong kalau ceritain. Aduh, sumpah deh, kayak gue nggak tahu ya kenapa di setiap tempat gitu gue tuh juga suka diganggu gitu, termasuk kayak di kampus dari awal gue masuk. Tapi kesini udah nggak diganggu sih, cuman kayak awal aja mungkin emang mau perkenalan kali ya. Waktu gue juga orangnya sensitif.
termasuk orang yang sensitif. Iya mungkin ya kayak gue, tapi gue selalu kayak nggak ngerasa kayak, tapi gue selalu ngerasa diganggu, tapi gue kayak ngerasa ya udahlah biasa aja gitu. Terus jadi tuh waktu awal-awal gue maba aja sih, mungkin dia mau kenalan kali apa gimana nggak ngerti gue. Jadi dulu gue tuh belum pakai kerudung dan rambut gue tuh panjang gitu. Gue orang yang jarang banget dikincir, rambut tuh panjang segini lah. Terus kayak gue kan selalu duduk jadi kelasnya itu kan 2 kelas dijadiin satu karena maba itu banyak banget, kayak bisa lebih kayak 50 orang awal masuk, dan sekarang tuh kayak cuman itu ngajari. Terus jadi dulu tuh kayak itu kan ada pintunya tuh ada 2, depan sama belakang. Gue selalu duduk di paling belakang gitu sama teman-teman gue kan dari awal masuk kan kebanyakan cowok gitu kan. Gue di belakang duduk sama cowok-cowok tuh banget kan. Terus kayak gue duduk, terus samping teman gue cowok, terus kayak di sebelahnya dia itu ada temennya lagi cowok, dan sebelahnya lagi teman gue, terus ini cewek. Terus di sini pintu. Nah, pintu itu tau nggak, di kampus gue itu nggak ada udara, itu pengap sekali, dan nggak mungkin ada angin. Jadi kayak goyang-goyang sendiri itu kayak nggak mungkin juga sih, karena kayunya itu bukan kayu yang modelan seperti kayak gitu. Jadi digoyangnya itu kayak kadang tuh bisa kencang kayak gitu, terus lagi kebuka lagi kayak gitu. Terus kayak dari awal gue udah sering ngerasain kayak gitu. Terus akhirnya gue punya temen di situ, ada namanya Papski. Dia tuh sesepuh di kampus gue. Nah dia tuh bisa ngeliat. Terus ya gue juga deket gitu sama si Papski itu, dan gue kayak suka gue suka sharing itu sama dia, dan kayak iya emang suka ada yang lewat di sini kata dia gitu. Jadi kenapa kok dia lewat sini mulu sih Pak? Iya dia suka di sini kayak gitu, dia suka mendengar dia, tapi gitu. Emang itu lintasnya doang, cuma buat jalan lewat gitu. Terus kan waktu itu gue waktu itu lagi gue kan karena gue kerja sama kuliah dari awal kan, terus gue masuk kelas gue lewat pintu belakang. Gue lewat pintu belakang, gue duduk. Terus pas gue duduk itu rambut gue ya terurai terus kan, gue terurai, terus rambut gue langsung kayak tadinya kan gue lagi kayak duduk kayak gitu terus ada yang lari terus aduh apaan sih, gak usah bercanda deh bilang gitu, sakit apaan sih tak, kayak gitu, temen gue gitu, apaan sih tak, kayak gitu iseng kayak gitu. Terus langsung kayak gue diem kan, gue pikir dia bercanda gitu. Terus ada lagi segini menyin rambut kayak terus langsung ditarik lagi, aduh bener-bener pendek. Sumpah deh gak lucu lu ya, sakit, lu ganggu gue banget, gue pusing kayak gitu kan. Terus lagi kepanasan, lagi gerah, lu main di rambut gue kayak gitu. Terus ya Allah Nita, lu kenapa sih, astagfirullahaladzim kayak gitu, demi Allah gitu, sampai demi Allah gitu, demi Allah tangan lu udah tadi di meja kayak gitu. Terus siapa dong kayak gitu, terus siapa aduh, kayak gue makin takut kan, gue langsung kayak gue mau di belakang, gue langsung kayak ngibrit ke depan kan, gue tuh kan tempat duduk, gue takut kayak gitu. Tapi gak ada juga yang mau pindah tempat duduk karena gue cerita serem gitu. Akhirnya gue tetap duduk di situ, tapi nggak di situ banget, maju kayak ini kan gue paling belakang, itu maju kayak 2 step tuh, 2 maju lagi gitu udah. Nah gue pindah tempat, akhirnya udah gak diganggu. Terus gue langsung kayak si Popski kasih tahu gue, tadi lu main rambut gue, kok lu tahu sih Pops? Iya itu
dia anak kecil gitu, ngajak main. Takut gue langsung kayak mengunci rambut, gue cool biar rambut itu nggak ada tersisa sama sekali. Langsung lah itu sebelum langsung lah gue kayak gue ngamanin diri, gue pokoknya nggak mau duduk di belakang pas hari itu. Tapi besok tetap ada belakang lagi kayak gitu, karena belakang itu kayak tempat paling nyaman sih buat mahasiswa yang itu memang udah pasti yang kayak gue. Itu aja paling mantap tempat duduk belakang. Tapi ya gitulah, tapi akhirnya pas semester berikutnya gue udah nggak di situ lagi, kelasnya udah nggak di tempat itu. Tapi emang kampus gue itu kan bangunannya tua dan emang banyak banget penghuninya, kata orang-orang. Tapi yang gue rasain sih ya baru aja sih, ya paling cuman kayak ada suka yang ngeliatin. Tapi kalau kayak gitu mah biasa lah ya, mungkin biar perasaan atau feeling atau gimana gitu. Ya gitu aja sih kalau di kampus yang paling scary menurut gue. Kalau di kantor kayak banyak ya setiap ini ya di kantor. Tapi di kantor gue nggak pernah digangguin kayak gitu, tapi kayak selintas kayak ada yang lewat lah, pintu kebuka sendiri lah kayak gitu. Paling sering sih pintu kebuka sendiri gitu, nggak pernah ada yang macem-macem kayak megang jamaknya. Kalau gue udah pakai kerudung juga terus kayak nggak ada yang gimana sih soalnya. Tapi itu tetap aja kayak gue kan orangnya parno ya, itu kayak gue nggak, kalau lagi kamu parnonya gue nggak mau sendiri gitu, gue selalu pengen temenin mau bahas apapun itu. sama banget sih kayak gue kan. Kalau lagi berani, kalau lagi takut udah. Oke, sekian Paranormal Experience. Dan jangan lupa like, subscribe, comment. See ya. Nanti Instagramnya Dewi bakal ada di bawah ini ya. Jangan lupa di follow guys.